Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Terjadi keheningan sesaat sebelum teriakan keterkejutan terjadi di medan pertempuran reruntuhan pusat. Langit sendiri bergetar karena keributan itu. Penguasa ilahi reruntuhan timur, penguasa ilahi reruntuhan barat, dan penguasa ilahi Phoenix Selatan semuanya menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Faktanya, reaksi mereka bahkan lebih berlebihan daripada reaksi Northern Child Divine Sovereign, dan reaksi semua orang bahkan lebih berlebihan. Syok, gembira, tidak percaya, Northern Child Divine Sovereign menoleh dengan susah payah di tengah keributan yang tak terkendali dan memfokuskan persepsi rohnya pada putranya seolah hidupnya bergantung padanya. Dia berkata, "Chuer, kamu. Ayah," kata Beihan Chu sambil tersenyum, "anak ini beruntung telah mencapai terobosan dan menjadi penguasa ilahi berkat Tuan dan seniorku." Suara Beihan Chu tidak nyaring, tapi menembus keributan seperti pisau panas menembus mentega dan masuk ke telinga semua orang, kembali menyambar kepala semua orang. Bibir Northern Child Divine Sovereign mulai bergetar terlebih dahulu. Segera, itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Bagus, hahaha. Dia tertawa keras seolah dia sudah gila. Dengan anak seperti ini, ayah ini tidak lagi menyesal dalam hidup ini. Hahaha. Itu adalah tawa paling membahagiakan dan paling memuaskan yang pernah dialami oleh Northern Child Divine Sovereign dalam hidupnya. Ini juga pertama kalinya dia benar-benar memahami apa arti ungkapan, mati tanpa penyesalan. Tiga Realm King lainnya menatap kosong pada Northern Child Divine Sovereign untuk waktu yang sangat lama sebelum menyembunyikan desahan mereka pada saat yang bersamaan. Mereka memahami bahwa ini adalah keajaiban nyata yang mungkin tidak akan pernah bisa mereka tiru, dan tidak ada gunanya merasa iri terhadap hal itu. Peringkat penguasa surgawi wilayah utara adalah peringkat terdalam yang paling populer dan agung di seluruh wilayah ilahi utara. Qianye Yinger mengirimkan transmisi suara ke Yunce. Meskipun sebagian besar informasi di wilayah ilahi utara tidak dapat diakses oleh tiga wilayah dewa lainnya dan sebaliknya, dunia raja tidak sepenuhnya tidak mengerti. Qianye Yinger sudah lama mendengar tentang peringkat penguasa surgawi wilayah utara. Peringkat ini mencatat semua orang yang menjadi penguasa ilahi sebelum berusia 600 tahun di wilayah ilahi utara. Tentu saja, peringkat ini tidak termasuk mereka yang berasal dari dunia raja. Qianye Yinger menjelaskan dengan acuh tak acuh. Jika saya mengingatnya dengan benar, ada ratusan yang masuk ke dalam peringkat ini setiap era. Aku mengerti, Yunce akhirnya mengerti mengapa semua orang bereaksi seperti itu. Qianye Yinger dan dia adalah orang yang paling acuh tak acuh di antara semua orang yang hadir. Bisa dibilang, peringkat penguasa surgawi wilayah utara adalah peringkat berjasa yang paling terkenal dan patut dicontoh dari semuanya. Tidak termasuk kerajaan di wilayah ilahi utara, ia mencatat nama-nama semua penguasa ilahi yang berusia di bawah 600 tahun. Siapapun yang menjadi penguasa ilahi sebelum berusia 600 tahun tidak diragukan lagi adalah seorang jenius sejati. Kata penguasa surgawi dalam nama peringkat tersebut dimaksudkan untuk menyiratkan bahwa penguasa ilahi ini diberkati oleh surga sendiri. Seorang praktisi mendalam yang menjadi penguasa ilahi dalam 600 tahun sangat layak diberitakan. Mereka dianggap sebagai anak ajaib bahkan di alam bintang atas. Ada ribuan dunia bintang dan pakar yang tak terhitung banyaknya di wilayah ilahi utara, namun hanya ratusan yang mampu masuk ke dalam peringkat penguasa surgawi wilayah utara. Tentu saja, pemeringkatan tersebut bukan hanya untuk mencatat nama-nama Divine Sovereign termuda di wilayah ilahi utara.
Ini menyiratkan bahwa orang-orang ini memiliki peluang terbaik untuk menjadi guru ilahi dan berdiri di puncak wilayah ilahi utara. Itu adalah keajaiban yang bahkan sulit sekali dihasilkan oleh alam bintang atas, namun Beihan Chu, penghuni alam bintang menengah, telah memasuki peringkat tersebut. Itu belum pernah terjadi sebelumnya di 5 reruntuhan neter, tidak. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka impikan. Kamu harusnya bangga, kata Superior Unwide kepada Northern Chill Divine Sovereign. Chuer juga merupakan orang pertama di Istana Surgawi 9 Cahaya yang memasuki peringkat penguasa surgawi wilayah utara. Semua orang sebelum dia setidaknya berusia 1000 tahun sebelum mereka menjadi penguasa ilahi. Kepala istana sangat senang karena dia memperlakukannya seperti putranya sendiri. Beihan Chu tersenyum dan berkata, semua yang dimiliki murid ini hari ini adalah berkat sekte tersebut. Merupakan keberuntungan bagi saya untuk dapat bergabung dengan Istana Surgawi 9 Cahaya. Superior Unwide mengangguk setuju. Bahkan sekarang, Northern Chill Divine Sovereign masih belum bisa menenangkan dirinya. Dia akhirnya mengerti mengapa Beihan Chu tiba-tiba menjadi penguasa istana muda, mengapa dia dilindungi oleh penguasa istana ketiga dari Istana Pedang Tersembunyi, dan mengapa pemimpin Unwide bersedia bertindak sebagai bawahan Beihan Chu. Tidak ada yang meragukan masa depan mereka yang masuk dalam peringkat penguasa surgawi wilayah utara. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya bahkan di dalam sekte seperti Istana Surgawi 9 Cahaya. Meskipun senioritas Beihan Chu sangat rendah, pencapaiannya layak mendapatkan perhatian, perlindungan, dan status tertinggi yang mampu diperoleh oleh Istana Surgawi 9 Cahaya. Teriakan, gosip, sorakan, keajaiban dan kemuliaan bukan hanya milik kota dingin utara, tapi juga reruntuhan 5 neter. Jumlah Divine Sovereign dari dunia bintang tengah yang memasuki peringkat Heavenly Sovereign wilayah utara dalam sejarah wilayah ilahi utara bisa dihitung dengan 2 tangan, jadi masuk akal jika semua orang menikmati sisa-sisa cahaya. Di pihak negeri ilahi Phoenix Selatan, ada orang-orang yang berteriak tak terkendali atau ternganga tak percaya. Bahkan Southern Phoenix Divine Sovereign sendiri membeku dan tenggelam dalam pikirannya, semuanya, kecuali satu orang. Yunce memperhatikan bahwa berita itu hampir tidak mengganggu Nan Huang Chanyi, wanita yang tampak setenang air. Pandangannya beralih ke bahtera kecil yang dalam di langit. Meskipun dia tidak mencoba menembus penghalang dengan persepsi rohaninya dengan paksa, dia memperhatikan kehadiran seseorang. Apakah seseorang terjebak di dalam penghalang itu? Yunce hanya melirik penghalang itu sebentar. Perhatiannya dengan cepat beralih ke tempat lain. Ayahku, anak ini berada di sini atas nama tuannya untuk menyaksikan pertempuran reruntuhan pusat. Dia seharusnya tidak lagi mengalihkan perhatian semua orang dari pertunjukan utama, kata Beihan Chu sambil membungkuk. Haha, baiklah. Northern Chill Divine Sovereign benar-benar tidak bisa merasa lebih baik daripada yang dia rasakan saat ini, jadi dia melambaikan tangan dan berbicara dengan suara yang lebih keras daripada keributan gila yang melanda seluruh medan pertempuran reruntuhan pusat. Semuanya, reruntuhan pusat pertempuran adalah acara akbar yang diadakan di 5 reruntuhan neter setiap 50 tahun. Ini adalah pertempuran para raja ilahi, jalan yang mendalam, dan kemuliaan. Awalnya, Yang Mulia Pedang Tersembunyi dari Istana Surgawi 9 Cahaya seharusnya mengawasi pertempuran ini. Sayangnya, Yang Mulia Pedang Tersembunyi sedang pergi untuk urusan bisnis, jadi penguasa istana muda dari Istana Pedang Tersembunyi, Beihan Chu akan menggantikannya. Northern Chill Divine Sovereign menyebut Beihan Chu sebagai penguasa istana muda dari Istana Pedang Tersembunyi dan bukan putranya sendiri. Sekarang,
Silakan duduk, Tuan Muda Istana, pemimpin Unweit. Aku tidak bisa, Bei Hancu melambaikan tangannya dengan mendesak. Anak ini mungkin adalah murid Istana Surgawi Sembilan Cahaya ketika dia pergi, tapi dia hanyalah putra Beihan di rumah. Dia tidak bisa duduk di atas ayah kerajaannya. Hehe, aku menghargai pemikiran itu, kata Northern Chill Divine Sovereign sambil tersenyum. Namun, jangan lupa bahwa kamu mewakili tuanmu hari ini. Pertempuran Reruntuhan Pusat adalah pertempuran antara 4 wilayah kita, dan akan terlihat tidak adil jika Anda mengawasinya sebagai putra Beihan. Baiklah, anak ini akan menuruti kemauan ayahnya. Baru pada saat itulah Ei Hancu mengambil tempat duduknya, tempat duduk yang bahkan berada di atas 4 raja kerajaan. Medan Perang Reruntuhan Pusat akhirnya terdiam, tetapi hampir tidak ada yang memperhatikan pertempuran Reruntuhan Pusat. Peringkat penguasa surgawi wilayah utara adalah gelar yang menakjubkan sehingga bahkan sekarang mereka merasa seperti sedang bermimpi. Selain itu, siapa yang tidak mengagumi seseorang yang tetap murni dan rendah hati meski telah mencapai prestasi? Semuanya, kata Northern Chill Divine Sovereign setelah medan pertempuran Reruntuhan Pusat terdiam sekali lagi, peraturan pertempuran Reruntuhan Pusat ini sama dengan sebelumnya. 10 peserta dari masing-masing pihak akan berpartisipasi dalam pertempuran, dan mereka harus menjadi Raja Ilahi dan berusia di bawah 3000 tahun. Raja ilahi manapun yang berusia di bawah 3000 tahun dianggap sebagai makhluk tertinggi di dunia bintang tengah. Mereka dihormati oleh semua praktisi mendalam di dunia bintang tengah. Namun setelah Bei Hancu muncul, jarak antara Raja Ilahi yang berusia di bawah 3000 tahun dan penguasa ilahi yang berusia di bawah 600 tahun begitu besar hingga tidak lucu. Northern Chill City selalu menjadi penyelenggara pertempuran Reruntuhan Pusat. Kali ini, bahkan pengawasnya sendiri adalah mantan putra mahkota Northern Chill. Mulai hari ini dan seterusnya, juara 5 Reruntuhan Nether ini akan memanjat tiang totem lebih tinggi lagi, dan tidak ada kekuatan yang mampu menghentikan mereka lagi. Aturan pertarungan juga tidak berubah. Formatnya masih King of the Hill, dan pertarungan akan terus berlanjut hingga hanya satu pihak yang tersisa di medan perang. Urutan peringkat ditentukan oleh siapapun yang kehilangan semua perwakilannya terlebih dahulu, dan peringkat menentukan bagaimana dunia Reruntuhan Pusat akan dibagi di antara Sekte Realm King selama 50 tahun ke depan. Northern Chill Divine Sovereign tampak lebih bangga dari sebelumnya saat dia membacakan peraturan. Kemudian, dia melihat ke arah Bei Hancu dan berkata, "Tuan Muda Istana, Anda adalah pengawas dan saksi dari pertempuran Reruntuhan Pusat ini. Anda harus menjadi orang yang memulai pertempuran ini." Bei Hancu berdiri dan membungkuk dengan senyum berbudaya di wajahnya. Namun, alih-alih memulai pertempuran Reruntuhan Pusat, dia berkata perlahan, "Sejujurnya, saya punya alasan sendiri untuk menghadiri pertempuran Reruntuhan Pusat ini selain mematuhi perintah tuanku." Seluruh tempat tiba-tiba tertutup dan menjadi senyap seperti kuburan. Semua orang mulai memandang ke arah negeri ilahi Phoenix Selatan dengan sadar. Seolah ingin menekankan sesuatu, Bei Hancu menghadap langsung ke sisi negeri ilahi Phoenix Selatan. Senior Nan Huang, Bei Hancu membungkuk dalam-dalam ke arah Southern Phoenix Divine Sovereign. Junior ini jatuh cinta pada Putri Chanyi ketika dia pertama kali bertemu dengannya di Southern Phoenix Divine Country. Namun, junior ini masih muda dan memiliki kekurangan dalam segala hal kecuali hasratnya pada saat itu. Jadi dapat dimengerti jika Putri Chanyi akan menolak pengakuannya. Selama saya menjadi murid Istana Surgawi Sembilan Cahaya, tidak ada apapun di dunia ini yang dapat mengalihkan perhatian saya dari kultivasi kecuali cinta saya pada Putri Chanyi.
Mungkin alasan junior ini bisa sampai sejauh ini adalah karena harapan untuk menjadi pasangan yang layak bagi Putri Chanyi suatu hari nanti. Southern Phoenix Divine Sovereign bangkit berdiri sambil tersenyum. Northern Chill Divine Sovereign juga tersenyum dan mengangguk. Namun, semua orang dari Sekte Reruntuhan Barat dan Sekte Reruntuhan Timur bersikap muram atau mengertakkan gigi. Bagaimanapun, rumor itu benar adanya. Bei Hancu menghadiri pertempuran reruntuhan pusat untuk Nan Huang Chanyi. Terlebih lagi, situasinya jauh lebih buruk dari yang mereka duga sebelumnya. Lagi pula, bukan Bei Hancu, murid 9 cahaya Istana Surgawi yang melamar Nan Huang Chanyi, tapi Bei Hancu, penguasa ilahi dari peringkat penguasa surgawi wilayah utara. Terlebih lagi, sikap Bei Hancu terhadap negeri ilahi Phoenix Selatan sangat rendah hati dan sopan. Dia bisa saja menaruh dendam pada Nan Huang Chanyi karena menolak pengakuannya, tapi dia tidak melakukannya. Dia bisa saja tinggal di negeri ilahi Phoenix Selatan seperti surga, tapi dia tidak melakukannya. Yang ada hanyalah ketulusan dan kerinduan yang dalam-dalam suaranya saat dia melamar dari posisi yang paling rendah hati. Saat ini, Bei Hancu harus terkenal di seluruh dunia bintang atas, dan tidak diragukan lagi dia adalah murid paling dihormati di Istana 9 Cahaya Surgawi. Fakta bahwa dia masih menginginkan Nan Huang Chanyi hanya bisa digambarkan sebagai bantuan dari surga. Terlebih lagi, dia tidak perlu muncul secara pribadi sama sekali. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengirimkan perintah tersebut, dan Southern Phoenix Divine Sovereign akan mengantarkan Nan Huang Chanyi langsung ke depan pintu Istana Surgawi 9 Cahaya, dan merasa bangga dengan kenyataan tersebut setelahnya. Nan Huang itu adalah salah satu yang beruntung, kata penguasa ilahi reruntuhan timur dengan haf. Tidak ada yang bisa menyembunyikan rasa cemburu di matanya. Bei Hancu ini sungguh menyedihkan, Dong Sueci juga berkata dengan penuh kebencian. Namun, dia mulai berkeringat ketika mengingat ejekannya terhadap Nan Huang Chanyi. Bei Hancu terus berbicara, junior ini akhirnya mencapai sesuatu setelah bertahun-tahun berkultivasi, dan dia yakin bahwa dia sekarang hampir tidak layak mendapatkan perhatian Putri Chanyi. Itu sebabnya dia berani meminta pertunangan Putri Chanyi dari Southern Phoenix Divine Sovereign kepada juniornya hari ini. Junior ini akan memperlakukan kehidupan Putri Chanyi seperti miliknya jika Anda menyetujuinya, tolong penuhi keinginan saya, senior. Setiap kata yang diucapkannya tulus dan menyentuh hati. Northern Chill Divine Sovereign tersenyum dan memandang Southern Phoenix Divine Sovereign, lalu bertanya, bagaimana menurutmu, Nan Huang? Semua orang tahu dia membuang-buang napas. Tidak mungkin negeri ilahi Phoenix Selatan akan menolak lamaran ini. Kemungkinan itu tidak pernah ada sejak awal. Sejak Bei Hancu memasuki peringkat penguasa surgawi wilayah utara, ada kemungkinan bahwa dia akan menjadi guru ilahi suatu hari nanti. Jika Nan Huang Chanyi bersedia menikahi Bei Hancu, maka status Southern Phoenix Divine Sovereign tidak akan pernah sama lagi. Tidak ada yang meragukan bahwa kekayaan surgawi telah mendarat tepat di pangkuan Southern Phoenix Divine Country. Akhirnya, waktu lamaran Bei Hancu sedikit mencurigakan, itu terjadi tepat sebelum pertempuran reruntuhan pusat. Seolah-olah dia sedang memperingatkan Sekte Reruntuhan Timur dan Sekte Reruntuhan Barat. Southern Phoenix Divine Sovereign berseri-seri, dan semua orang di keluarga kerajaan diliputi kegembiraan dan kebahagiaan. Southern Phoenix Divine Sovereign berkata, gadisku sangat beruntung bisa memenangkan kekagumanmu, keponakanku sayang. Namun, kita tetap harus berkonsultasi dengan pendapat putriku terlebih dahulu. Chanyi, apakah ada yang ingin kamu katakan? Tanya penguasa ilahi Phoenix Selatan.
Jika Anda terlalu malu untuk berbicara, saya dapat menerima proposal ini atas nama Anda. Pusat perhatian semua orang, Nan Huang Chanyi, perlahan bangkit. Kecantikannya masih menggelitik hati meskipun wajahnya ditutupi, dan semua orang sadar mengapa Bei Hancu tidak bisa melupakannya terlepas dari semua yang telah dia capai. Semua orang mengira mereka tahu apa yang akan dia katakan. Tidak ada kemungkinan lain. Suara lembut Nan Huang Chanyi terdengar di seluruh medan pertempuran reruntuhan pusat. Tidak ada keberuntungan yang lebih besar bagi seorang wanita selain dibalas oleh orang yang dicintainya. Sayangnya, Tuan Muda Beihan bukanlah orang yang kucintai. Suaranya seperti angin sepoi-sepoi di udara, tapi yang dilakukannya hanyalah membungkam suara semua orang dan membekukan ekspresi mereka. Keheningan yang mengerikan. Senyuman Bei Hancu membeku di wajahnya, dan semua orang termasuk Northern Chill Divine Sovereign, East Ruins Divine Sovereign, dan seterusnya, mengira telinga mereka sedang mempermainkan mereka. Apakah Nan Huang Chanyi baru saja menolak lamaran Bei Hancu? Apakah dia, Southern Phoenix Divine Sovereign juga membeku di tempat? Mulut Nan Huang Jian ternganga sebelum dia berbalik untuk menatap adiknya. Chanyi, apa, omong kosong apa yang kamu katakan? Nan Huang Mofeng bangkit dan memaksakan senyum di wajahnya. Dengan lantang, dia menyatakan, penguasa ilahi dingin utara, Tuan Muda Istana, Chanyi selalu menjadi orang yang berwatak lembut. Dia hanya mengatakan apa yang dia katakan sebelumnya karena dia secara alami pendiam. Dia sama sekali tidak bermaksud menolakmu. Chanyi, senyumannya terus terlihat tidak wajar di wajahnya, tapi matanya jelas-jelas menyipit sebagai peringatan. Kamu tampak sangat bahagia ketika mendengar bahwa Tuan Muda Istana akan datang menjemputmu, bukan? Tidak ada yang perlu dipermalukan dalam hal ini. Katakan saja pada Tuan Muda Istana apa yang sebenarnya kamu pikirkan, hahaha. Tawa Nan Huang Mofeng dengan cepat melunakkan suasana, dan orang-orang di negeri ilahi Phoenix Selatan pun mulai tertawa. Nan Huang Jian buru-buru menyetujui, itu benar. Chanyi belum pernah ke alam reruntuhan pusat. Satu-satunya alasan dia datang hari ini adalah untuk bertemu dengan Tuan Muda Istana. Penguasa ilahi Phoenix Selatan tidak mengatakan apapun. Ada tatapan aneh di matanya yang serius yang tidak dapat dilihat atau dipahami oleh siapapun saat dia menatap Nan Huang Chanyi. Tuan Muda Beihan, Nan Huang Chanyi melanjutkan lagi, Chanyi sangat berterima kasih atas perasaan Anda. Namun, perasaanku tidak terletak padamu. Alasan saya datang hari ini adalah untuk memberitahu Anda secara pribadi agar menghentikan ini untuk selamanya. Saya yakin kultivasi Anda akan meningkat setelah ini sepenuhnya berlalu. Suasana segera menjadi lebih kaku dan dingin dari sebelumnya. Jika apa yang dia katakan sebelumnya masih bisa diubah dan disimpan, maka pernyataan ini tidak mungkin diselamatkan. Nan Huang Chanyi telah menolak Bei Hancu. Dia telah melakukannya tepat di depan jutaan praktisi mendalam 5 reruntuhan neter, dan kata-kata yang dipilihnya sangat belak-belakan. Satu-satunya pilihan tidak masuk akal yang tidak mungkin terjadi tidak peduli apa yang baru saja terjadi di depan mereka. Ekspresi Bei Hancu berubah, meskipun dia melakukan yang terbaik untuk tetap tersenyum tenang dan santai, terlihat jelas bahwa otot wajahnya bergerak-gerak. Bei Hancu datang sebagai penguasa istana muda dari Istana Surgawi 9 Cahaya dan penguasa ilahi dari peringkat penguasa surgawi wilayah utara. Dia yakin Nan Huang Chanyi tidak punya alasan untuk menolaknya kali ini. Tapi dia melakukannya tepat di depan semua orang. Alasan dia memilih untuk melamar Nan Huang Chanyi di tempat umum daripada di tempat pribadi adalah karena kemungkinan bahwa Nan Huang Chanyi akan menolaknya tidak pernah terlintas dalam pikirannya, tidak sekalipun.
Huff, memikirkan bahwa seorang wanita alam menengah akan, sungguh kebodohan yang luar biasa. Superior Unweit mengeluarkan huff dingin saat amarah membara di dalam dirinya. Nan Huang Canyi tidak hanya bodoh di luar pemahaman, dia juga telah melukai wajah Bei Hancu dengan sangat dalam. Bagaimana mungkin dia tidak marah dengan hal ini? Canyi, kamu, wajah Nan Huang Mofeng mengejang secara tidak wajar saat amarahnya meningkat hingga membuat bulu kuduk berdiri. Apakah iblis merasuki pikiranmu? Paman Feng, Nan Huang Canyi berkata dengan acuh tak acuh, tolong jaga dirimu. Wajah Nan Huang Mofeng menjadi terdistorsi. Southern Phoenix Divine Sovereign menghela nafas berat sebelum menangkupkan kedua tangannya dan menghadap ke arah Northern Chill Divine Sovereign. Saudara Beihan, putriku selalu menjadi orang yang dingin. Dia tidak sengaja mencoba untuk tidak menyenangkan putra Anda, dia hanya tidak tertarik pada hubungan, itu saja. Nan Huang sedih karena keadaan menjadi seperti ini. Namun cinta anak muda tidak pernah mudah untuk dipaksakan. Mari kita berhenti di situ saja, ya. Kamu benar, Nan Huang. Northern Chill Divine Sovereign mengangguk sambil tersenyum. Tidak ada satu pun jejak kemarahan yang terlihat di wajahnya. Namun, bahkan seorang yang terbelakang pun dapat mengetahui bahwa Northern Chill Divine Sovereign sedang terbakar di dalam. Tidak bisa dimengerti mengapa Nan Huang Canyi menolak Bei Hancu untuk pertama kalinya. Dia hanyalah putra mahkota dingin utara pada saat itu, dan status mereka hampir seimbang. Tapi sekarang status Bei Hancu jauh lebih tinggi daripada Canyi, tapi pada akhirnya dia tetap menolaknya. Siapapun pasti merasakan hal yang sama jika berada di tempatnya. Apa yang sedang terjadi? Penguasa ilahi reruntuhan timur mengerutkan kening karena bingung. Dong Sueci terdiam untuk waktu yang lama. Kemudian, dia bertepuk tangan dan tertawa keras, menarik sekali. Saya tidak menyangka akan ada pertunjukan menarik hari ini. Huff, keindahan reruntuhan neter nomor 1. Apakah semua pertumbuhannya masuk ke tubuhnya dan bukan ke otaknya? Dong Suekui mencibir, dia mengubah hadiah dari surga menjadi bencana total. Dia memalukan semua wanita di reruntuhan neter. Yang perlu dilakukan Nan Huang Canyi hanyalah mengangguk, dan kota dingin utara dan negeri ilahi Phoenix Selatan akan terikat oleh pernikahan. Setelah itu, Nan Huang Canyi dan negeri suci Phoenix Selatan akan diangkat ke tingkat yang melampaui imajinasi. Tentu saja, menolak proposal tersebut akan membuat marah Bei Hancu dan Northern Chill City. Pilihan yang satu membawa kita ke surga dan yang lainnya membawa kita ke neraka. Itu adalah pilihan yang sederhana, tetapi Nan Huang Canyi memilih masuk neraka atas kemauannya sendiri. Mengapa? Pertempuran reruntuhan pusat adalah hal yang penting saat ini. Chuer, Northern Chill Divine Sovereign menoleh ke arah putranya dan berkata, tidak perlu memaksakan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Anda adalah anak surga yang bangga dan masuk dalam peringkat penguasa surgawi wilayah utara, jadi Anda harus meningkatkan kualitas penilaian dan keinginan Anda dengan tepat. Ketika suatu hari nanti dunia benar-benar menjadi milikmu untuk diremehkan, kamu hanya akan bersyukur atas keputusan yang kamu ambil hari ini. Kedengarannya seperti Northern Chill Divine Sovereign sedang menghibur putranya dengan cara yang bijaksana, namun penghinaan terselubung dalam kata-katanya tidak mungkin diabaikan. Penampilan kerumunan Southern Phoenix Divine Country yang sudah jelek berubah menjadi lebih buruk lagi, tapi tidak ada yang bisa membalas. Mereka tahu betul bahwa Northern Chill City akan berbalik melawan mereka jika hal ini terjadi di tempat lain. Ketika gelombang keterkejutan dan kebingungan telah berlalu, sorot mata orang yang melihatnya berubah menjadi rasa kasihan.
Dunia reruntuhan timur dan dunia reruntuhan barat khususnya sedang bergembira atas kemalangan mereka. Pelajaran ayah kerajaan benar. Anak ini tidak akan melupakan apa yang terjadi hari ini, kata Bei Hancu dengan mata terpejam. Ketika dia membukanya lagi, dia menyatakan dengan keras dengan ekspresi yang berubah, aku, Bei Hancu akan mengawasi pertempuran reruntuhan pusat atas nama tuanku. Tidak ada peserta yang diperbolehkan melanggar peraturan pertempuran, dan tidak ada penonton yang diperbolehkan mengganggu pertempuran tanpa alasan yang jelas. Semua ketidaktaatan akan dihukum tanpa pertanyaan. Kedengarannya seperti Bei Hancu sedang mencoba untuk menghapus semua yang telah terjadi dengan memaksa perhatian semua orang ke pertempuran reruntuhan pusat. Istana Surgawi 9 Cahaya Bei Hancu, penguasa istana muda dari Istana Pedang Tersembunyi, dengan ini mengumumkan dimulainya pertempuran reruntuhan pusat. Auranya tiba-tiba muncul, menyapu hati dan jiwa semua orang dengan kekuatan Divine Sovereign. Peringkat pertempuran reruntuhan pusat ditentukan oleh siapa yang kehilangan semua pesertanya terlebih dahulu, jadi orang pertama yang berdiri di medan perang pastinya berada dalam posisi yang dirugikan. Telah ditentukan bahwa juara pertempuran reruntuhan pusat sebelumnya akan memimpin, dan tahun ini tidak terkecuali. Satu-satunya keuntungan memimpin pertempuran reruntuhan pusat adalah kemampuan untuk menantang pihak manapun dengan paksa ketika tidak ada yang mau maju. Terdengar dentingan logam, dan sesosok tubuh kekar melompat dari utara dan mendarat di tengah medan perang. Mengangkat tangannya dan menyebabkan badai hitam pekat melanda di sekelilingnya, pria itu menyatakan dengan suara yang mencapai setiap sudut medan perang reruntuhan pusat. Yang ini adalah Bei Han Mingzi dari Kota Dingin Utara. Apakah ada orang yang ingin bertemu denganku dalam pertempuran? Raungannya disambut dengan keheningan total. Tak seorang pun dari tiga alam lainnya menjawab panggilannya. Tidak semua Raja Ilahi tingkat 10 memiliki jumlah energi yang sama. Faktanya, jurang pemisah antara Divine King level 10 pemula dan Divine King level 10 puncak hampir bisa dilihat sebagai dua dunia yang terpisah. Bahkan jika dua orang memiliki kekuatan dan penguasaan yang sama, kekuatan seni mendalam seseorang masih dapat dengan mudah menentukan kemenangan atau kekalahan. Sayangnya bagi yang lain, Northern Chill City adalah raja dalam kedua kasus tersebut. Itulah sebabnya tidak ada sekte yang mau melakukan pertarungan pertama, terutama melawan Northern Chill City. Waktu berlalu dalam keheningan, dan 10 napas dengan cepat berlalu begitu saja. Ketika tidak ada seorang pun yang menjawab tantangan Bei Han Mingzi, Northern Chill Divine Sovereign berdiri dan menyatakan, 10 napas telah berlalu. Mingzi, kamu sekarang diperbolehkan memilih lawanmu. Jika lawan menolak untuk menerimanya, Northern Chill City akan menang secara otomatis. Bei Han Mingzi tersenyum dan tiba-tiba berbalik ke sisi selatan. Senyumannya berubah penuh arti, dan suaranya dengan cepat menjadi tidak peduli dan teralihkan, saya memilih negara ilahi Phoenix Selatan. Senang bertemu Anda dalam pertempuran. Saat dia berbicara, Bei Han Mingzi mengulurkan telapak tangannya dan menggoyangkan jarinya sedikit, tidak diragukan lagi itu adalah isyarat yang dimaksudkan untuk mengejek, atau bahkan mempermalukan negeri ilahi Phoenix Selatan. Semua orang di negeri ilahi Phoenix Selatan menjadi pucat, dan kerumunan itu mulai berbisik-bisik. Pertarungan pertama pertempuran reruntuhan pusat sering kali berlangsung seperti ini, namun Kota Dingin Utara tidak pernah memilih negeri ilahi Phoenix Selatan. Itu karena formasi pertempuran Southern Phoenix Divine Country terlalu lemah. Itu hanya di bawah penguasa reruntuhan Nether untuk menantang wilayah terlemah dari semuanya. Tapi segalanya berbeda sekarang. Tidak ada yang merasa terkejut dengan keputusan Northern Chill City.
Itu benar-benar kesalahan negeri ilahi Phoenix Selatan, atau lebih tepatnya kesalahan Nan Huang Chanyi. Jika dia menerima lamaran Bei Hancu, lupakan kota dingin utara, bahkan sekte reruntuhan timur dan sekte reruntuhan barat harus berhati-hati agar tidak mempermalukan negeri ilahi Phoenix Selatan. Itulah sebabnya Bei Hancu memilih untuk mengumumkan lamarannya tepat sebelum pertempuran dimulai. Namun hasil dari usulan itu mengejutkan semua orang, dan tidak perlu seorang jenius untuk mengetahui apa yang akan menimpa negeri ilahi Phoenix Selatan. Kota dingin utara pasti akan meneror negeri ilahi Phoenix Selatan hingga akhir, dan sekte reruntuhan timur dan sekte reruntuhan barat akan mendukung mereka dengan sepenuh hati untuk mendapatkan kebaikan dari Bei Hancu. Sementara itu, semua orang di negeri ilahi Phoenix Selatan memasang wajah yang sangat jelek. Mengepalkan tinjunya dan mengertakkan gigi, Nan Huang Mofeng tiba-tiba berkata, "Chanyi, ini semua salahmu." Ledakannya kecil dan terkendali hanya karena terjadi di depan umum. Dia pasti sudah meledak jika mereka berada di tempat pribadi. Nan Huang Chanyi tidak mengatakan apapun. "Aku akan pergi." Nan Huang Jian melangkah maju. Mereka tidak boleh kalah dalam pertarungan ini setelah diejek seperti itu. Bahkan jika mereka melakukannya, dia setidaknya harus memastikan bahwa negeri ilahi Phoenix Selatan tidak kalah tanpa martabat. Nan Huang Mofeng mengangkat tangan dan menghentikannya. "Jianer, kamu dibutuhkan untuk pertandingan penting. Changlang, pergilah." "Ya." Seorang pria berpakaian biru melompat ke medan perang dan menghadap langsung Bei Hanmingzi, "Saya Wei Changlang dari negeri ilahi Phoenix Selatan. Senang bertemu Anda dalam pertempuran." Wei Changlang adalah salah satu bala bantuan yang direkrut oleh negeri ilahi Phoenix Selatan untuk pertempuran reruntuhan pusat. Faktanya, dia adalah bala bantuan terkuat dari semua bala bantuan yang mereka sewa. Dia adalah salah satu dari 4 Raja Ilahi tingkat 10 dalam formasi pertempuran Phoenix Selatan, dan mereka tidak punya pilihan selain mengirimnya keluar karena ejekan kurang ajar Bei Hanmingzi. Namun ada satu masalah dengan keputusan ini. Nan Huang Chanyi seharusnya memimpin pertempuran ini. Tapi tidak ada yang menanyakan pendapatnya sama sekali. Tingkat perlakuan yang dia terima sebelum dan sesudah penolakannya seperti surga dan bumi. Puteri Mahkota. Semua orang tahu bahwa satu-satunya alasan penguasa ilahi Phoenix Selatan menobatkannya sebagai Putri Mahkota adalah karena dia berpikir bahwa mereka dan Kota Dingin Utara akan terikat oleh pernikahan. Setelah kegagalan tadi, akan menjadi keajaiban jika nyali Kaisar Ilahi Phoenix Selatan tidak berubah menjadi hijau karena penyesalan. Tidak mungkin Nan Huang Chanyi akan tetap menjadi Putri Mahkota setelah pertempuran reruntuhan pusat selesai. Statusnya akan dicabut lebih cepat daripada Nan Huang Jian, dan dia akan dihukum berat atas penilaian buruknya hari ini. Dia bahkan mungkin tidak akan tetap menjadi seorang putri setelah ini.